Terpaksa menikah pria angkuh. Bab 017. Saka mengirimkan pesan pada Sarah dia akan menyusul 5 menit lagi, biar seolah-olah ada jeda di antara mereka. Tak lama kemudian ia mendapatkan balasan pesan dari gadis itu yang isinya, sekalian agendakan lo ngajak gue jalan, biar bisa pergi dari Dirga, ucapnya. Sementara itu Sarah berjalan menuju teras sambil membawakan secangkir teh untuk lelaki itu, yang baru saja dibikinkan oleh Mama Rika. Oh Haira, sorry gue tiba-tiba datang, ucapnya basa-basi sambil meletakkan buku yang ia pegang itu. It's okay, nggak apa-apa, BTW diminum dulu, abis dibikinin sama nyokap gue, tunjuk. Sarah kecangkir gelas di atas meja yang baru saja ia hidangkan. Pakai repot-repot aja nyokap lo, ujar Dirga basa-basi sambil menyeruput tehnya. Nggak repot, cuma air kok, oh iya udah lama lo datang. Sorry gue tadi masih ketiduran. Dibangunin sama nyokap gue, terus bablas mandi dulu, makanya lama, ungkap Sarah. Beralibi. Oh iya nggak apa-apa, belum lama juga kok gue datangnya. BTW, lo ada apa tiba-tiba main ke rumah gue? Nggak mungkin kan cuma buat nyicipin teh bikinan nyokap gue doang? Tanyanya. Ya, sebenarnya maksud kedatangan gue kesini tuh. Ucapnya terjeda tampak, berpikir. Sementara Sarah dalam benaknya sibuk menanti kedatangan Arsaka. Jadi gue mau minta maaf Ra, soal ucapan gue di sekolah waktu itu, ucapnya. Kemudian, oh soal itu, lo nggak tahu kan, betapa baiknya nyokap gue didik gue dan betapa baiknya nyokap Saka didik Saka. Terus atas dasar apa iyo waktu itu nuduh gue segala. Ditidurin Saka dan sebagainya. Ucap Sarah yang tidak langsung memaafkan Dirga. Coba lo bayangin nyokap gue denger apa yang lo ucapin. Coba lo bayangin pula nyokap Saka denger hal itu, betapa sakit hatinya mereka. Lo nggak tahu kan abis lo fitnah kayak gitu, gue nangis di dalam kelas gue. Tegas Sarah. Iya Ra, sorry ya maafin gue sungguh-sungguh minta maaf. Sesal Dirga, namun Sarah tak kunjung memberikan maaf pada lelaki tersebut, ya tentu saja dia masih sakit hati sekali padanya. Gue tahu lo pasti kesel juga kan sama gue. Tebak Sarah. Kesel kenapa? Tukasnya. Gara-gara Saka ngaduin lo ke ruang BK dan akhirnya lo kehilangan jabatan lo ke ruang OSIS, jawabnya. Pertamanya emang gue kesel sama Saka dan sama lo juga, soal itu, tapi pada akhirnya gue sadar apa yang gue lakuin itu salah dan gue pantas buat dapetin ganjarannya, ucap Dirga sok paling tulus. Baiklah oke, gue maafin lo, kata Sarah kemudian. Thanks Yara, lo emang cewek yang baik. BTW Ra gue mau ngomong sesuatu sama lo, lanjutnya kemudian. Ngomong apa? Lo masih suka nggak sama gue? Kalau masih, jadian yuk, pancing Dirga. Sorry, Dir. Gue emang pernah suka sama lo, dan itu sudah lama banget. Sekarang gue udah lupain perasaan itu apalagi sejak kejadian di kantin, buat jadian sama 10. Itu nggak akan mungkin, karena udah ada seseorang di hati gue, tolak Sarah. Hahaha. Udah gue duga Ra, kalau lo bakalan nolak gue, padahal gue tahu dengan lo suka. Selama itu sama gue, harusnya secara normal tuh lo nggak akan nolak gue, itu artinya emang udah ada hal lain yang serius gue nggak ketahui, batinnya tersenyum tipis. Oh it's okay, tapi siapa emang orang yang saat ini sedang menghuni hati lo? Selidik. Dirga. Tebak aja, lo pasti tahu kok, ucap Sarah santai. Siapa? Arsaka, tebaknya. Nah itu lo tahu. Udah berapa lama emangnya, kalian berdua jadian? Tanya Dirga lagi. Kayaknya penting banget ya buat lo tahu, kata Sarah tertawa kecil.
"Assalamualaikum," seru Saka yang datang dari arah gerbang depan dengan semangat. "Waalaikumsalam," jawab mereka berdua. "Pas banget kan panjang umur, baru juga diomongin udah muncul aja orangnya," kata Sarah. "Oh hai Dir, ada lo di sini," sapa Saka. "Iya nih juga mau pulang, urusan gue sama Sarah udah selesai kok," responnya. "BTW lo jalan kaki aja, emang rumah lo deket dari sini?" tanya Dirga menyelidik. "Tuh rumah gue, di sebelah tepat, gue kalaupun mau merusuh ke Sarah sama nyokapnya udah berasa kayak jelangkung aja, datang tak dijemput pulang tak diantar, saking deketnya," ucap Saka mengumbar semuanya, karena dia tahu Dirga sedang mencari informasi. "BTW, Ra, nonton yuk, gue udah janjian sama Irgi dan Cindy," ajak Saka secara random. "Nonton sekarang? Emang hari ini ada film yang bagus?" tanya Sarah. "Adalah. Gue udah pesen 4 tiket kok." Nggak bilang dulu sih, filmnya bagus buat lo, belum tentu bagus menurut gue." "Romance kok, lo pasti suka," ujarnya. "Ya udah tunggu kalau gitu, gue ganti baju dulu," pamitnya seraya berdiri berniat untuk meninggalkan kursi teras. "Ya udah Ra, gue pamit duluan ya, lagian lo kan mau ada acara berdua," pamitnya. "Iya, oke hati-hati," pesan Sarah. "Oh thanks ya, sebelumnya udah mau maafin gue," ucap Dirga sesaat sebelum berlalu menuju mobilnya yang terparkir di luar pagar rumah Sarah. Sementara itu di teras rumah Sarah, gadis itu tampak menoleh ke arah Saka. "Acara nontonnya itu serius? Apa cuma modus buat ngusir Dirga doang?" tanya Sarah. "Serius, udah sana ganti baju dulu lo," pinta Saka. "Ya udah tunggu bentar, gue ganti baju dulu." "Kalau dugaan gue benar, Dirga bakalan ngikutin kita diam-diam," gumam Saka sendiri. Dan benar dugaan Saka, memang tadi Dirga pamitnya adalah pulang, namun ternyata lelaki itu diam-diam mengikuti kemana perginya Saka dan Sarah. Mobil yang dikemudikan Saka berhenti di area parkir 21 Cinema, di depan lobi masuk sudah menunggu Irgi dan Cindy. Menyusul tak begitu jauh dari titik parkir mobil Saka. Dirga memarkirkan mobilnya juga di sana, ia tampak turun mengenakan masker dan kacamata hitamnya. Dia mengamati dari jauh, begitu ia melihat mereka masuk ke ruang teater 2, Dirga segera menuju ke area loket, dia melihat jadwal tayang hari ini khususnya yang tayang di teater 2 pada jam yang sama. Ia segera membeli pula sebuah tiket film yang diduga ditonton oleh Sarah, Saka, Cindy, dan juga Irgi itu. Ia segera bergegas masuk ke teater 2, menyusul mereka semua. Dirga yang mendapatkan seat di corner back, tampak melihat ke arah center seat di mana Saka dan yang lain mendapatkan nomor duduk di sana. Ia begitu kesal saat melihat Saka dan Sarah tampak bercanda itu. Dan candaan mereka terhenti kala film akan dimulai, ditandai dengan meredupnya ruangan teater ini. Dan layar lebar di depan sana mulai menampilkan kreditnya. "Miris banget lo nonton sendirian aja. Kayak nggak punya temen," tegur seseorang dari seat sebelah, yang mengejutkannya. Dirga segera menoleh ke asal suara, meskipun suasana ruang teater begitu gelap, karena pencahayaan hanya berdasarkan bias dari layar, namun Dirga segera tahu, jika itu adalah suara Fania. "Ngagetin gue aja lo," gerutu Dirga. "Lo sama siapa kesini?" tanya lelaki itu lagi pada Fania. "Sama kakak gue, tapi dia masih ke toilet." "Lo sendirian aja? Mana nonton film romance pula, miris banget lo jadi jomblo," ejek Fania. "Berisik lo," ketusnya. "BTW, Sarah sama Saka juga nonton tuh di depan yang tengah, gue sempat lihat tadi pas mereka masuk,"
ucap Vania berbisik karena takut obrolan mereka mengganggu konsentrasi penonton di sekitar mereka. Lo cemburu Saka jalan sama Sarah. Tukas Dirga. Buat apa gue cemburu sama Saka, bukan tipe gue. Lo kali, yang cemburu lihat Sarah jalan sama Saka, ucap gadis itu membalikkan kata-kata Dirga. Hei gue mau tanya sama lo, mumpung kita ketemu di sini, ucap Dirga memotong ucapan Vania. Tanya apa? Buku harian Sarah yang waktu itu lo pakai ngerjain dia di kantin, masih ada sama lo? Tanya lelaki itu. Mata lo buta? Kan waktu itu si Saka rebut bukunya dari gue, ya udah baliklah ke si yang punya, jawabnya. Lo masih inget apa aja yang dia tulis di dalam buku itu? Cieye kepo lo naksir sama tuh cewek? Gue tanya serius. Buat apa lo tanya-tanya isi buku diari cewek? Kalau lo nggak suka sama dia, Vania tetap pada pendiriannya. Ya penting buat gue, kan waktu itu lo bilang Sarah suka sama gue, dan ada nama gue juga di dalam buku itu. Emang lo nggak baca semua isinya? Kelit Dirga. Ya gue baca sih, tapi gue hampir lupa isinya, banyak banget tentang kehidupan dia. Sehari-hari kenapa sih lo nggak nemuin ada nama Saka? Ujar Dirga cepat. Saka. Pikir Vania tampak mengingat-ingat isi dari buku diari Sarah yang sempat ia baca waktu itu. Ada sih beberapa, tentang pertengkaran mereka, kan mereka emang hobi bertengkar. Selain itu nggak ada lagi yang membahas tentang Saka. Selidik Dirga. Ada sih tapi agak aneh, cuman judul doang, itu di halaman terakhir yang gue baca. Jawab Vania. Apa itu? Tanya Dirga cepat. Satu kalimat doang sih dan nggak ada awalan diari seperti halaman-halaman sebelumnya, ungkap Vania. Satu kalimat doang. Ulang Dirga. Iya. Gimana kalimatnya? Living with Arsaka, jawab Vania. Itu doang. Tanya Dirga tidak puas. Namun seketika ia tersadar. Satu kalimat itu sudah mewakili segalanya. Termasuk rasa penasarannya kini. Hidup bersama Arsaka. Batin Dirga tersenyum sinis mengartikan kalimat yang tertulis itu, sambil menatap ke arah Sarah dan Arsaka di depan sana. Tunggu aja sampai gue bikin heboh ini di sekolah besok. Batin Dirga dengan tatapan liarnya. Malam ini jam menunjukkan pukul 10 kurang sedikit, Dirga baru saja sampai di rumah. Dia mengabaikan sapaan sang mama dan langsung melesat menuju kamarnya. Dirga segera menyalakan laptopnya, dia ingin membuat informasi viral besok di mading sekolahnya terkait Saka dan Sarah. Hotline News. Dirga mulai mengetikkan satu kalimat pembuka di sana. Dan perlahan mulai menyusun deduksinya mengenai hubungan Saka dan Sarah selama ini. Jika mereka telah membuat dirinya diturunkan dari jabatannya ketua OSIS, maka dirinya juga pasti bisa menyingkirkan mereka berdua dari SMA Liberty. Ia tersenyum puas dengan hasil desain buatannya. Dirga segera mengirimkan file tersebut ke anak-anak mading melalui surel anonim, dan tunggu kehebohan apa yang terjadi besok pas mereka udah masuk sekolah di SMA Liberty. Sementara itu di dalam kamarnya, Sarah dan Saka tampak serius membahas sesuatu tentang keadaan mereka berdua saat ini. Saka, gue jujur mau bilang sesuatu ke lo, ungkapnya. Kenapa lo mau jujur kalau lo udah sayang dan cinta mati banget sama lo? Tebak Saka dengan narsisnya. Bukan. Gue serius Kak. Lanjutnya. Iya, ngomong aja Gih. Gue dengerin sambil main HP, pintanya. Jadi lo masih inget kan pas gue minta lo buat jadi Arkana selama seminggu waktu itu? Tanya Sarah memulai cerita. Iya inget banget, kenapa? Tanya Saka tidak sabar.
Jadi waktu gue sama Sarah lagi taruhan buat dapetin lo. Maksud gue, dapetin Arcana. Itu Vania sendiri kok yang nantangin, ungkapnya. Lalu, respon Saka singkat. Hasilnya gue yang menang tentu aja gue, dan kesepakatannya adalah yang kalah bakalan jadi babu dari yang menang selama seminggu juga, tuturnya. Terus poin seriusnya seperti yang lo bilang itu di mananya? Tanya Saka yang masih belum tahu inti cerita dari Sarah ini. Jadi itu artinya hari ini Vania masih jadi babu gue di hari terakhir. Dan lo ngerti kan? Aturan babu nggak boleh berkhianat ke majikan. Tanyanya. Yups. Dan... Tanya Saka mulai meletakkan HP-nya di nakas. Dia tadi jujur ke gue, kalau dia ketemu Dirga di ruang teater di mana kita lagi nonton itu. Jawab Sarah. Apa? Jadi Dirga dari rumah lo sore tadi itu, ngikutin kita terus sampai ke bioskop. Ucap Saka memperjelas. Poin pentingnya gue belum cerita kak, potong Sarah. Oke ceritain. Jadi di sana tadi saat nonton, Dirga kepo banget tentang isi buku diari gue waktu itu. Yang sempat diambil Sarah buat ngerjain gue itu loh. Ucapnya. Lancang banget Dirga itu, terus Vania jawab apa? Vania jawab dia lupa kalau ditanya tentang keseluruhan isinya tapi seingat dia di lembar terakhir yang dia baca, dirinya masih ingat, ungkap Sarah terjeda. Oke. Apa isinya lembar itu? Tanya Dirga serius. Vania nggak bermaksud hianati gue kak, makanya dia akhirnya ngomong jujur ke gue. Dia takut kalau ada masalah nanti dirinya yang gue tuju, ungkapnya. Oke, isi lembar itu tulisannya apa? Tanya Saka dengan tegas. Di sana gue nulis, Living with Arsaka. Jawab Sarah seketika terdiam. Sorry kak, kita pasti kena kasus nih besok pagi, sesal Sarah. Arsaka tampak terdiam sedang memikirkan solusinya. Ia tampak menghela nafas dalam-dalam. Untuk besok gue udah dapat jawabannya, tapi yang untuk selanjutnya gue nggak yakin. Ungkap Saka kemudian setelah lama berpikir. Rencana lo apakah? Tanya Sarah. Jika besok kita dipanggil ke ruang BK, biar gue yang urus, lo diem aja sepakatin aja. Yang gue bilang, biar cerita kita sama, ungkapnya. Baiklah. Angguk Sarah. Namun sejak hari kita dipanggil oleh guru BK, pasti setelah itu pihak sekolah kan. Diam-diam mengawasi kita untuk mencari bukti kebenarannya, imbuh Saka. Iya lo benar, terus kita harus gimana? Jangan sampai ketahuan, gue nggak mau dikeluarin dari sekolah, ucap Sarah cemas. Gue ada solusi juga buat ini, tapi kita harus diskusikan dulu dengan kedua orang kita. Soalnya ini menyangkut pernikahan kita, papar Saka serius. Iya, apa solusi dari Loka? Tanya Sarah harap-harap cemas. Kita untuk sementara waktu hingga hari kelulusan tiba akan LDM dulu, semoga mama dan papa kita mau mengerti kondisi kita, jawab Saka. LDM? Tanya Sarah mengulangi kata itu. Iya long distance marriage, jawab Saka serius. Kita kembali ke tempat tinggal kita masing-masing, hanya untuk mencari aman ya. Bukan cerai. Karena sampai Upin Ipin tumbuh rambut dan lulus dari Tadika mesra gue. Nggak akan pernah ceraikan lo, tegas Saka. Gue nggak keberatan dengan hal ini, besok gue akan ngomong sama mama dan papa, ucapnya. Lagian anggap aja kita trainee, yang ntar kita udah nikah sah secara negara tiba-tiba gue harus pergi keluar kota demi kerja, jadi lo udah terbiasa, ucap Saka tertawa kecil. Sebelum hari itu tiba, gue janji cuma ada lo di hidup gue Ra. Lanjutnya membuat Sarah menoleh ke arah lelaki tersebut. Makasih kak, gue hanya menginjikan hati gue buat diisi sama nama lo doang.
balas Sarah. Sini peluk dulu abis ini kita nggak bisa kata gini, ucap Saka membentangkan kedua tangannya menunggu Sarah masuk dalam dekapannya.